Muammar Gaddafi lahir di Sirte, Libya, sebuah desa kecil dan bertandus. Ia adalah seorang putra petani Badui nomaden. Pria kelulusan jurusan tinggi Universitas Libya itu dikenal sebagai seorang muslim yang taat dan loyalis terhadap nasionalis dunia Arab yang begitu tinggi. Sejak kelulusannya dari Akademi Militer Libya, Muammar Gaddafi adalah sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Libya. Dari kekagumannya terhadap tokoh nasionalis Arab asal Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang menurutnya sebagai tokoh idolanya dalam motivasi politiknya menempuh pendidikan di Akademi Militer Libya, Gaddafi mulai membentuk jaringan bersama para perwira muda yang memiliki tujuan sama, yaitu mengakhiri kepemerintahan monarki yang dipimpin oleh Raja Idris. Gaddafi menilai Raja Idris terlalu dekat dengan negara-negara barat dan gagal memanfaatkan kekayaan minyak Libya. Perencanaan dan upaya kudeta besar dengan perwira militernya dalam penggulingan monarki Libya mulai dilakukan. Pada tanggal 1 September 1969, Gaddafi bersama perwira lainnya berhasil merebut alih kepemerintahan dalam kudeta militernya. Kemudian, ia diangkat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, sekaligus ketua badan pemerintahan baru Libya. Sebagai Dewan Komando Revolusioner Libya, ia mengusir pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang bermarkas di Libya. Ia menasionalisasi semua kilang minyak bumi yang dikuasai oleh asing. Di bawah kepemimpinan Gaddafi, industri minyak di Libya cukup berkembang pesat. Ia menasionalisasikan pendapatan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mensejahterakan rakyat. Sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya yang kuat, ia menentang keras minuman beralkohol dan perjudian. Dengan tegas ia menentang diplomasi dengan Israel. Bahkan ia menjadi tokoh utama di dunia Arab. Ia juga melakukan dukungan penuh terhadap negara-negara Arab serta upaya penolakan perdamaian Mesir-Israel. Namun, ia sempat terlibat dalam percobaan kudeta di Mesir dan Sudan. Sebagai seorang petualang militer, Gaddafi turut campur tangan dalam perang saudara yang berkepanjangan di negara tetangganya. Pada tahun 1974, Gaddafi menciptakan suatu bentuk sosialisme Islam seperti yang tertera di dalam buku hijau. Ia berupaya merumuskan sebuah ideologi yang berbeda dari kapitalisme barat maupun komunisme Soviet. Dari gagasan itulah lahirlah The Green Book yang kemudian menjadi dasar pemikiran politik Libya selama puluhan tahun. Gaddafi menyimpulkan strategi itu sebagai teori universal ketiga, sebagai jalan alternatif yang menurutnya akan mengatasi kelemahan dua sistem besar yang mendominasi dunia saat itu. Ia menolak sistem partai politik dan parlemen karena dianggap tidak sepenuhnya mewakili rakyat. Sebagai gantinya, ia mengusulkan demokrasi melalui Kongres dan Komite Rakyat, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan hak dan keputusan. Upaya itu menggabungkan nasionalisasi yang lebih banyak, sektor ekonomi dengan bentuk pemerintahan populis yang konon beroperasi melalui Kongres Rakyat dan organisasi lainnya. Ideologis Gaddafi dalam bukunya bukan sekedar teori biasa. Karya tersebut dijadikan pedoman ideologi resmi Libya yang juga diajarkan ke sekolah-sekolah dan dijadikan sebagai kebijakan kepemerintahan. Bagi sebagian pendukungnya, buku hijau merupakan bentuk kemandirian Libya. Namun bagi para kritikus, gagasan-gagasan itu seringkali tidak sesuai kenyataan terhadap pemerintah. Namun, buku hijau Gaddafi tetap menjadi salah satu karya politik paling dikenal di dunia Arab dan menjadi bagian penting meskipun ia tak jauh dari kontroversi. Pada 1979, Gaddafi melepaskan kepemimpinan formalnya di kepemerintahan Libya. Meskipun hanya seorang pembimbing demokrasi populis revolusioner, namun atas kekuasaannya tetap terkonsentrasi di tangannya. Ia dituduh menindas oposisi politik dan membatasi kebebasan sipil, serta terlibat dalam berbagai konflik regional. Hubungan Libya dengan negara-negara barat seringkali tidak harmonis.
hingga berdampak pada sanksi internasional dan isolasi diplomatik. Sikapnya memang tak jauh dari kontroversi. Ia kerap menunjukkan perilaku-perilaku konyol, terutama saat pertemuan delegasi internasional. Pada awal tahun 2011, gelombang Arab Spring memicu pemberontakan besar di Libya. Konflik itu berkembang menjadi perang saudara hingga pada akhirnya menggulingkan pemerintahannya. Pada akhir tahun 2010, gelombang protes besar mulai melanda dunia Arab. Peristiwa itu disebut dengan Arab Spring. Bermula dari seorang pedagang kaki lima di Tunisia bernama Mohamed Bouazizi yang melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protesnya terhadap kepemerintahan dan perekonomian yang semakin sulit. Peristiwa tersebut menyulut amarah masyarakat Tunisia yang berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut perubahan sistem politik dan korupsi yang merajalela serta perekonomian yang lebih baik. Aksi protes pun menyebar hingga ke berbagai negara-negara Arab seperti Mesir, Yaman, Suriah, termasuk Libya. Di Libya sendiri, kepemerintahannya terlibat dalam kasus pendanaan organisasi di berbagai seluruh dunia dalam tujuan revolusioner, termasuk Black Panthers, Nation of Islam di Amerika Serikat, dan Irish Republican Army di Irlandia Utara. Militer Libya diduga membunuh lawan-lawan politiknya yang beremigrasi ke luar negeri. Kepemerintahannya sempat terlibat dalam beberapa insiden teror berdarah di Eropa oleh ekstremis Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Pada April 1986, sejumlah pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat yang berbasis di Inggris melakukan pengeboman di beberapa lokasi penting di Libya. Kepemerintahan Libya diduga terlibat dalam peristiwa pengeboman pesawat sipil di kota Lockerbie, Skotlandia. Pada malam 21 Desember 1988, tragedi besar mengguncang di kota kecil Lockerbie, Skotlandia. Pesawat Pan Am Flight 103 yang sedang beroperasi dari London menuju New York meledak di udara. 259 penumpang dan awak pesawat tewas, sementara puing-puing pesawat yang berjatuhan menewaskan 11 warga sipil. Penyelidikan yang berlangsung selama bertahun-tahun mengarah kepada agen intelijen Libya. Banyak pihak meyakini serangan tersebut merupakan serangan balasan atas ketegangan Libya dan Amerika Serikat pada tahun 1980-an, termasuk serangan udara Amerika terhadap ibu kota Libya, Tripoli, pada tahun 1986 lalu. Akibatnya, Libya mendapatkan sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat. Hal ini semakin mengisolasikan Gaddafi dari diplomasi internasional, sekaligus memperburuk hubungan Libya dengan negara barat. Di akhir 1990, Gaddafi menyerahkan para pelaku atas pemboman terhadap otoritas internasional. Beberapa tahun kemudian, pemerintah Libya menerima tanggung jawab atas serangan itu dan memberikan kompensasi miliaran dolar kepada keluarga korban. Ia menegaskan akan menghentikan seluruh program senjata non-konvensionalnya. Pada tahun 2001, seorang agen intelijen Libya, Abdel Basset Ali Mohamed Al-Megrahi, dinyatakan bersalah atas keterlibatannya kasus pengeboman tersebut. Pada 2003, sanksi PBB yang dijatuhkan kepada Libya dicabut kembali, disusul oleh Amerika Serikat yang kemudian juga mencabut sebagian sanksi terhadap Libya. Hal itu adalah kesempatan terbukanya lagi ruang citra Gaddafi di kancah luar negeri maupun di dunia internasional. Pada tahun 2009, Gaddafi terpilih sebagai Ketua Uni Afrika. Di tahun yang sama, ia menyampaikan pidato untuk pertama kalinya di hadapan Majelis Umum Perserikat Bangsa-Bangsa. Seperti biasa, sidang umum berlangsung di kota New York. Para pemimpin dunia hadir dalam menyampaikan pidato yang singkat. Namun, suasana berubah mencekam saat Gaddafi naik ke audio mimbar. Ia yang seharusnya berpidato hanya 15 menit, justru berpidato selama sekitar 96 menit, menjadikannya salah satu pidato paling kontroversial dalam sejarah. Dalam pidatonya,
ia melontarkan kata-kata kritik dan keras terhadap sistem internasional kepada Dewan Keamanan PBB yang menurutnya lebih mementingkan negara-negara besar daripada menjaga perdamaian. Gaddafi juga mengkritik berbagai konflik internasional, termasuk invasi Amerika di Irak, dan mempertanyakan mengapa hukum internasional diterapkan secara tak adil antara negara-negara besar dan negara-negara kecil. Ia menyerukan reformasi besar-besaran terhadap PBB, serta meminta perwakilan yang lebih besar bagi benua Afrika dalam pengambilan keputusan global. Dengan wajah geramnya, ia membuang salinan piagam di hadapan para delegasi dunia dan merobek surat dokumen tersebut. Pidato tersebut dipenuhi kritik tajam, teori kontroversial, dan seruan untuk tatanan dunia yang lebih setara. Namun, banyak delegasi menganggap pidatonya terlalu berlebihan, namun keberaniannya berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah Majelis Umum PBB. Bagi para pendukungnya, pidato itu merupakan ketegasan seorang pemimpin yang menantang dominasi negara-negara besar. Akan tetapi, bagi para pengkritiknya, pidato tersebut mencerminkan perilaku Gaddafi yang konfrontatif dan penuh kontroversi. Namun, pidato itu tetap menjadi salah satu paling sejarah di dunia politik internasional. Tindakannya tersebut sebagai protes perlawanan Gaddafi terhadap sistem internasional yang menurutnya tak adil dalam memberi perlakuan yang setara terhadap negara kecil. 2010, Gaddafi masih menjabat sebagai ketua AU, namun sudah melampaui batas 1 tahun masa jabatannya. Ia sempat mendapatkan protes oleh negara Afrika lainnya, namun Gaddafi tetap kuat dalam kekuasaannya. Di awal Februari 2011, demonstrasi besar terjadi di Mesir dan Tunisia yang membentuk anti pemerintah dan memaksa Presiden Zine al-Abidine, Ben Ali, dan Hosni Mubarak mundur dari jabatan. Aksi protes anti pemerintah Mesir dan Tunisia juga menyulut rakyat Libya yang mulai geram terhadap kepemerintahan Gaddafi. Pada 15 Februari 2011, para aktivis demonstrasi Libya turun ke jalanan dan menyerukan anti pemerintah Gaddafi. Unjuk rasa anti pemerintah diadakan di kota Benghazi atas penangkapan seorang pengacara, Fethi Tarbel. Para aktivis menyerukan agar Gaddafi mundur dan meminta tahanan politik untuk dibebaskan. Kerusuhan semakin menyebar luas hingga ke seluruh perkotaan. Tak tinggal diam, rezim Gaddafi berupaya melakukan perlawanan secara brutal terhadap para demonstran. Ribuan polisi militer turun di jalanan. Pasukan Gaddafi menjawab dengan peluru, serangan artileri, dan jet tempur yang ditargetkan ke arah para pendemo. Pasukan keamanan Libya menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan kerusuhan. Hingga akhirnya, kerusuhan semakin membesar hingga beralih ke Tripoli. Anarki dan kerusuhan yang terjadi mengharuskan pasukan militer mulai menggunakan serangan yang lebih mematikan terhadap para demonstran. Gaddafi memerintahkan pasukan keamanan dan tentara bayaran turun di jalanan. Amukan para demonstran dibubarkan dengan tank dan artileri dari udara. Rezim Gaddafi memblokir internet dan membatasi seluruh akses hingga saluran telepon mati total. Pada 21 Februari, putra Gaddafi, Saif al-Islam, menyampaikan pidato keras di hadapan televisi nasional. Dalam wawancaranya, ia menantang dan mengutuk para provokator atas kerusuhan tersebut. Bentrokan terus berlanjut, namun cengkeraman kekuasaan Gaddafi mulai terlihat sedikit melemah. Pasalnya, unit-unit militer Libya mulai berpihak pada oposisi perlawanan terhadap rezim. Bentrokan terus berlangsung. Rezim Gaddafi terus mengendalikan kekuatan militernya untuk mempertahankan Tripoli dan terus melancarkan serangan-serangan barunya. Sebagian besar berhasil dipukul mundur oleh para demonstran. Pada awal tahun 2011, di tengah gelombang protes besar di Timur Tengah dan Afrika Utara, para demonstrasi yang sebagian awalnya berlangsung damai, kini mulai melawan rezim. Unit-unit militer pro-Gaddafi terus menjaga ketat Tripoli, tempat Gaddafi dan anggota keluarganya, serta lingkaran dalamnya. Sebagian besar pertempuran terjadi di wilayah Tripoli, di mana pemberontak dan loyalis Gaddafi
bertempur memperebutkan kendali pusat ekspor minyak di Teluk Sidra. Dunia internasional dan hak asasi manusia mengecam dan mengutuk kepemerintahan terhadap serangan tersebut. Desakan dan tekanan internasional agar Gaddafi mundur semakin ditekan seiring berlanjutnya pertumpahan darah dan kekerasan yang melanda. Sejumlah kabinet hakim di Libya mengundurkan diri sebagai bentuk protesnya. Para diplomat senior Libya juga mengundurkan diri dan menyatakan dukungannya terhadap pemberontakan rezim tersebut. Kebrutalan Gaddafi membuat para tokoh-tokoh senior kepemerintahan merasa khawatir. Pada 22 Februari, Gaddafi menyampaikan pidato yang bertele-tele dan menantang keras pemerintah yang mendukung demonstran. Gaddafi menolak untuk mundur dan menyebut para demonstran sebagai pengkhianat dan sabotase dalam negeri. Ia mengklaim bahwa oposisi ini diduga telah didukung oleh Al-Qaeda. Gaddafi menyebut para demonstran berada di bawah pengaruh obat-obatan halusinogen. Terancamnya kekuasaannya mendesak para pendukungnya untuk terus melakukan dukungan terhadapnya dan melawan para demonstran. Kondisi di Libya semakin memburuk seiring amukan para pemberontak bersenjata dan ribuan warga sipil yang turun di jalanan. Sebagian besar pekerja migran dari Mesir dan Tunisia melarikan diri menuju perbatasan. Saat pertempuran berlanjut, pasukan pro-Gaddafi tampaknya mendapatkan momentum. Mereka melancarkan serangan yang memaksa pasukan pemberontak mundur. Pasukan Gaddafi berhasil merebut kembali kendali di daerah-daerah strategis di sekitar Tripoli dan di pantai Teluk Sidra. Serangan jet tempur, tank, dan artileri, pasukan pro-Gaddafi telah mengusir pasukan pemberontak dari Zawiyah di sebelah barat Tripoli dan pusat ekspor minyak Ras Lanuf. Keberhasilan tersebut menyoroti keunggulan loyalis Gaddafi dalam persenjataan dan kekuatan yang lebih unggul. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan mulai mengorganisir upaya untuk mengatasi kekurangan pangan, bahan bakar, dan perlengkapan medis. Di tengah hiruk-pikuk konflik yang terus melanda Libya, kelompok pemberontak terus mempererat oposisinya di berbagai wilayah penting dalam upaya menjaga martabatnya yang mulai tercoreng. Gaddafi mulai menunjukkan aksi gimiknya dalam rangka mengalihkan kegaduhan di negerinya. Ia mengundang sejumlah jurnalis-jurnalis dari luar, alih-alih memperlihatkan situasi dalam negerinya yang seolah masih nampak stabil dan terkendali, terutama di Tripoli. Di wawancaranya, ia terus menyalahkan Al-Qaeda yang diduga turut campur tangan dan memprovokasi masyarakat Libya. Gaddafi juga mengklaim bahwa dunia baratlah yang menyerukan ia untuk mundur dari kekuasaan. Gaddafi menilai aksi tersebut adalah upaya mereka untuk penjajahan. Ia bersikeras dan menyatakan bahwasanya ia masih sangat dicintai oleh rakyatnya. Akan tetapi, genggaman kekuasaan di tangan Gaddafi mulai tampak rapuh seiring dengan meningkatnya kekuatan pasukan oposisi yang terus menekan ke pemerintahan. Aksi protes semakin intensif. Para demonstran membanjiri kota Benghazi. Anarki dan kerusuhan terus menyebar di kota ibu. Sementara di blok timur, para pemberontak berhasil memegang kendali termasuk di wilayah barat. Namun konflik tampaknya memasuki kebuntuan. Rezim Gaddafi terus berupaya melancarkan serangan di sekitar Tripoli, namun di antaranya berhasil dipukul mundur oleh pasukan pemberontak. Mereka menyerang para demonstran yang tak bersenjata dan melukai warga sipil lainnya setelah sebagian warga selesai melaksanakan sholat Jumat. Insiden itu jelas merusak moral dan koherensi rezim Gaddafi sebagai tokoh pemimpin. Ketua Duta Besar Libya mengundurkan diri sebagai bentuk protes dan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk rezim tersebut. Kecaman internasional terhadap rezim Gaddafi terus meningkat. Pada 11 Maret, pertemuan darurat diadakan oleh sejumlah dunia internasional mengenai melengsarkan kekuasaan Gaddafi dari Libya. Komunitas internasional terpecah, intervensi militer yang kemungkinan besar akan membentuk zona larangan terbang di atas Libya, hingga memperdebatkan kemungkinan respons diplomatik dan militer terhadap konflik
yang kemungkinan akan diputus. Sebagian dunia internasional berupaya menjalin kontak dengan TENCE meskipun hanya sedikit yang menyetujui kesepakatan itu. Prancis memberikan pengakuan resmi dan mengumumkan bahwa mereka akan mendukung organisasi TNC. Beberapa negara lain termasuk Prancis dan Inggris Raya mengisyaratkan dukungan terhadap operasi tersebut. Sementara di pihak negara lain termasuk Amerika Serikat dan Jerman menyatakan keberatan. Mereka menekan perlunya konsensus internasional yang lebih luas dan konsekuensi dari intervensi militer. Salah satunya Uni Afrika yang menolak mentah-mentah intervensi militer apapun di negara itu. Uni Afrika menegaskan bahwa krisis tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi. Sedangkan Liga Arab sendiri telah mengesahkan resolusi pada tanggal 13 Maret dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan zona larangan terbang di Libya. Kedutaan Libya di berbagai dunia mulai mengibarkan bendera. Sebelum era Gaddafi berakhir, mereka menunjukkan simbol perlawanan terhadap rezim. Dukungan Gaddafi sendiri tampaknya semakin berkurang, baik warga sipil maupun di segmen militernya. Tepatnya, pada 21 Februari 2011, dua pilot Angkatan Udara Libya menugaskan jet tempur Mirage F-1 ke Malta. Mereka justru membelot setelah menerima perintah penyerangan terhadap para demonstran di kota Benghazi. Akan tetapi, mereka menolak perintah tersebut. Di akhir Februari, pasukan oposisi telah menguasai dan mengepung sebagian besar wilayah penting. Hal ini menjadikan Gaddafi semakin terisolasi dan terjebak dari pergerakan. Seiring menguatnya oposisi, tekanan internasional terhadap Gaddafi semakin meningkat. Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan yang lebih serius lagi dalam penerapan sanksi terhadap rezim Gaddafi. Dari pemberlakuan larangan embargo senjata hingga pembekuan aset kekayaan keluarga Gaddafi, Amerika Serikat dan Uni Eropa juga memberlakukan sanksi yang sama. Washington mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membekukan setidaknya 30 miliar dolar aset milik negara. Pada 15 Maret, pasukan Gaddafi melancarkan serangan besar-besaran di kota Ajdabiyah, wilayah yang menghubungkan jalur Benghazi dan Tobruk Barat. Jubir Koalisi Internasional mengumumkan bahwa Angkatan Udara Libya telah lumpuh total akibat serangan tersebut. Pada 19 Maret, koalisi pasukan Amerika Serikat dan Eropa melakukan serangan dalam upaya melumpuhkan Angkatan Udara pasujan loyalis Gaddafi. Rudal koalisi berhasil menghantam sejumlah markas militer rezim dan pusat-pusat pelatihan. Pesawat tempur telah menyerang konvoi pasukan Gaddafi yang sedang bertugas di luar Benghazi. Pasukan pemberontak melancarkan serangan balasan dan mentargetkan pusat-pusat tambang minyak di pesisir. Gaddafi mengutuk serangan koalisi sebagai tindakan agresi terhadap Libya dan bersumpah akan terus melawan pasukan pemberontak dan pasukan internasional. Di darat, pertempuran sengit terus berlanjut. Unit-unit pasukan Gaddafi berkumpul di sekitar kota Misurata yang dikuasai pemberontak di barat dan kota Ajdabiyah yang diperebutkan. Mereka membombardir kedua kota tersebut secara intensif yang memakan banyak korban, di antaranya warga sipil. Serangan balasan koalisi telah melemahkan pasukan Gaddafi di Libya Timur dan memungkinkan pemberontak untuk mengambil alih wilayah barat. Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa akhirnya turun tangan dan menggerakkan pasukan militer yang diikuti oleh Rusia, Cina, Jerman, India, dan Brazil dalam pengeblokan zona terbang Libya dan melindungi warga sipil. Pada 10 April, delegasi Uni Afrika melakukan perjalanan ke Tripoli untuk membahas gencatan senjata. Perwakilan Uni Afrika mengumumkan bahwa Gaddafi telah menerima rencana tersebut. Rencana itu ditolak oleh para pemimpin pemberontak dengan alasan rencana itu tidak akan mempengaruhi kepergian Gaddafi dari Libya. Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis semakin intensif. Karena kebuntuan terus berlanjut, akhirnya Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mengirim para perwira penghubung militer ke Libya dan memberi pelatihan kepada para pemimpin pemberontak tentang strategi militer. Keesokan harinya,
Prancis dan Italia mengumumkan bahwa mereka juga akan mengirimkan penasihat. Ketiga negara tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Menteri Luar Negeri Libya mengecam keputusan itu dan menolak adanya campur tangan dari pihak militer luar dan mengatakan bahwa solusi macam itu hanya akan menambah konflik yang lebih besar. Rezim Gaddafi berulang kali terus menanggapi akan segera melakukan gencatan senjata. Namun, laporan-laporan telah mengabarkan bahwa pasukan Gaddafi terus melakukan serangan-serangan. Dewan Keamanan PBB membentuk otorisasi intervensi militer untuk menangani situasi. Kampanye udara yang dipimpin oleh organisasi NATO mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap pasukan pro-Gaddafi. Hal itu secara tidak menentu telah mengubah keseimbangan kekuatan untuk mendukung pemberontak. Akan tetapi, kedua pasukan mengalami titik kebuntuan. NATO dan pasukan pro-Gaddafi dan pasukan pemberontak terus melakukan pertempuran sengit. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mampu melumpuhkan keagresifan pasukan profesional Gaddafi. Menteri Luar Negeri Libya, Moussa Koussa, membelot dan melarikan diri ke Inggris. Rezim Gaddafi terguncang oleh pembelotan dua pejabat seniornya, Moussa Koussa dan Ali Abdussalam El-Treki. Keduanya adalah anggota dalam lingkaran Gaddafi yang terlepas dari kemunduran tersebut. Kini dukungan terhadap rezim Gaddafi di kalangan pejabat senior Libya pun makin melemah. Tampaknya, cengkraman Gaddafi, upaya mempertahankan kekuasaannya mulai terlihat rapuh, namun ia bersikeras akan menentang bagi yang mencoba menggulingkan kekuasaannya. Pasukan NATO mengambil alih komando operasi militer yang sebelumnya dipimpin oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris di Libya. Beberapa negara berpendapat bahwa penargetan agresif koalisi terhadap pasukan Gaddafi telah melampaui mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk melindungi warga sipil. Pada tanggal 30 April di Tripoli, NATO melancarkan serangan udara yang ditujukan terhadap Al-Aziziyah, kompleks kediaman milik Gaddafi. Serangan tersebut menewaskan putra bungsunya dan 3 cucunya. Gaddafi yang saat itu dilaporkan berada di lokasi tersebut juga menjadi sasaran terjadinya penyerangan. Namun, Gaddafi berhasil menyelamatkan diri. Pihak NATO membantah adanya upaya percobaan pembunuhan terhadap Gaddafi dalam serangan tersebut. Mahkamah Pidana Internasional menyerukan kasus atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Gaddafi. ICC mengisyaratkan surat perintah penangkapan terhadap rezim Gaddafi dan putranya Saif al-Islam, serta kepala intelijen Libya, Abdullah Senussi, yang diduga juga terlibat dalam penyerangan warga sipil saat terjadinya kerusuhan. Pada 27 Juni, surat perintah penangkapan terhadap Gaddafi diberlakukan. Pasukan pemberontak kembali mengepung Tripoli dan menguasai sebagian besar perkotaan. Para pemberontak meraih kemenangan besar dalam penggulingan kepemerintahan Gaddafi. Mereka menjarah istana dan menghancurkan simbol-simbol Gaddafi di kompleks Al-Aziziyah di Tripoli. Sorakan euforia terdengar dari kerumunan. Para pemberontak berhasil menggulingkan rezim Gaddafi yang berkuasa selama 42 tahun. Para demonstran memasuki gudang senjata dan bergabung dengan unit-unit militer yang membelot gerakan anti-Gaddafi. Mereka membentuk pemberontak bersenjata dan mengusir pasukan pro-Gaddafi di bagian timur Libya, termasuk kota Benghazi. Aksi tersebut telah membuka perbatasan Mesir dan Libya. Untuk pertama kalinya, Libya membuka kembali bagi jurnalis asing untuk memasuki negara itu sejak terjadinya konflik. Gaddafi menghilang, kini dalam buronan besar. Di persembunyiannya, Gaddafi menyuarakan pesan melalui audio yang mendesak masyarakat Libya untuk membela dirinya dan melawan para pemberontak. Akan tetapi, pasukan pemberontak semakin kuat kekuasaan di Tripoli. Mereka mengintensifkan upaya mereka untuk menemukan keberadaan Gaddafi dan menawarkan hadiah sebesar 1,7 juta dolar Amerika Serikat bagi siapa saja yang menemukan Gaddafi.
Pasukan pemberontak menargetkan beberapa kota yang masih di bawah kendali loyalis Gaddafi. Mereka mencoba bernegosiasi terhadap komandan pasukan rezim. Masyarakat mengisyaratkan agar Gaddafi menyerahkan diri. Akan tetapi, negosiasi gagal. Amukan pasukan pemberontak tak terbendung hingga menyebar ke kota Sirte dan Bani Walid. Mereka kembali terlibat dalam pertempuran sengit dengan loyalis Gaddafi yang masih tersisa. Pada 15 September, TNC memperoleh legitimasi dukungan internasional. Majelis Umum PBB memberikan dukungan dan mengakui TNC sebagai perwakilan rakyat Libya. Dewan Transisi Nasional Libya atau organisasi ini dibentuk pada Februari ketika aksi pemberontakan terhadap Muammar Gaddafi saat konflik berlangsung. TNC berfungsi sebagai pemimpin politik oposisi dan kepemerintahan, sementara bagi Libya yang berada di kekuasaan rezim, pasukan demonstran menelusuri beteng kota yang tersisa. Setelah menjadi buron dalam beberapa minggu, akhirnya pada 20 Oktober, Gaddafi ditemukan di tempat persembunyiannya di Sirte. Rezim Gaddafi tewas di tangan rakyatnya dalam pengeroyokan massa. Tewasnya Gaddafi menandai berakhirnya kekuasaan rezim tersebut. Namun, jatuhnya Gaddafi di tangan rakyatnya tidak serta-merta membawa stabilitas pada negeri itu. Kini rakyat Libya justru akan memasuki periode konflik dan perebutan kekuasaan yang lebih mengerikan. Jatuhnya Gaddafi menandai berakhirnya sebuah era emas dalam sejarah Libya. Runtuhnya, Gaddafi tidak membawa kemerdekaan bagi rakyat. Negeri yang kaya minyak tersebut justru memasuki konflik, perang saudara, ketidakpastian, dan persaingan politik, dan menjadi babak baru dari perjuangan panjang yang akan menentukan masa depan rakyat. Di tengah debu dan puing-puing Sirte, kini berakhirlah kisah Muammar Gaddafi. Sang penguasa yang berani menantang dunia telah runtuh di tanah kelahirannya sendiri.